Pernah ngerasa kayak pengen bilang, tidak, ke teman sekelas, tapi akhirnya cuma bisa senyum lemah sambil bilang, iya? Rasanya kayak terjebak dalam perang batin yang gak ada habisnya. Setiap kali dia minta bantuan, seolah ada suara dalam hati yang bilang, boleh gak sih kamu mikir tentang dirimu sendiri? Ujung-ujungnya, kita malah capek sendiri dan merasa terpaksa. Kenapa ya bisa jadi gini? Apakah itu salah satu bagian dari grow up, atau malah jadi beban tersendiri? Sebelum kita ke pembahasan lebih dalam, mari kita selami sedikit ke dunia pertemanan yang sering berujung di konflik batin. Kenapa kita sampai bisa ngerasa tidak enak, meski kita tahu jelas mana yang penting buat diri kita? Di chapter pertama, kita bakal bahas kenapa sulit banget buat bilang tidak, dan apa dampaknya buat mental kita sendiri. Chapter 1, penyebab utama kenapa bilang tidak itu sulit. Mungkin kita semua pernah ada di titik di mana kita merasa terjebak di antara kata iya dan tidak. Mengapa sih susah banget bilang tidak? Ini adalah pertanyaan yang sering kita ajukan tapi jarang kita jawab. Ternyata, salah satu penyebabnya adalah rasa takut akan penilaian orang lain. Kita khawatir kalau teman-teman kita bakal ilfeel atau malah menjauh. Ironisnya, meski kita sudah berusaha tampil baik, kita justru jadi tidak nyaman sendiri. Kita kayak robot yang diprogram untuk selalu setuju. Tanpanya, kita merasa kayak alien di kumpulan manusia. Selain itu, kita juga sering berpikir bahwa dengan bilang iya, kita menjaga hubungan. Padahal, lampu kuning dalam hubungan adalah saat kita terus memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Di chapter ini, kita bakal mengupas bagaimana mindset yang salah ini sering bikin kita merasa tertekan. Mengapa kita lebih memilih untuk memuaskan harapan orang lain daripada diri kita sendiri? Chapter 2, tanda-tanda kamu terjebak dalam toxic positivity. Toxic positivity itu istilah yang sering kita dengar, dan mungkin kita gak sadar kalau kita terjebak di dalamnya. Saat kita selalu berusaha terlihat bahagia, padahal dalam hati kita ngerasa kosong, kita sudah menuju zona berbahaya. Terlalu banyak senyum palsu bisa bikin mental jadi ngedrop, tapi siapa yang mau mengakuinya? Berbicara dengan teman sekelas tentang masalah pribadi seringkali diabaikan, karena kita lebih memilih untuk menunjukkan kehidupan yang sempurna dan penuh keceriaan. Tapi, apa ini yang benar-benar kita inginkan? Kalau kamu ngerasa kaya setiap kali menjawab, iya, gak masalah, padahal dalam hati kamu pengen teriak, itu adalah tanda-tanda kamu terjebak dalam pola pikir yang salah. Kalau kamu gak nyaman, it's okay untuk bilang tidak. Sangat normal untuk menjunjung kejujuran dalam pertemanan, walau kadang itu bikin kita merasa bersalah. Apakah terus-menerus terlihat baik tak akan membuatmu lebih lelah? Chapter 3, kapan harus mulai berani menyuarakan pendapat? Bicara pendapat atau keinginan kita ke orang lain itu bukan berarti kita egois. Justru, mengungkapkan perasaan adalah salah satu bentuk menghargai diri sendiri. Tapi, kapan sih saat yang tepat? Ini mungkin hal yang bikin kita ragu terus. Kita takut kehilangan hubungan jika menyampaikan pendapat yang bertolak belakang dengan orang lain. Sialnya, disitulah letak masalahnya. Kita terlalu sering mementingkan pandangan orang lain dibandingkan dengan menghargai diri sendiri. Ingat, setiap kali kamu merasa tertekan karena ingin dan harus, kenali batasan kamu. Hidup itu bukan sekedar serangkaian keputusan yang memuaskan orang lain. Dalam chapter ini, kita akan belajar tentang pentingnya untuk membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan orang lain tanpa merasa malu atau tertekan. Chapter 4, panduan membangun rugas di sekitar teman. Bagaimana sih kita bisa mulai merubah pola pikir dalam berteman? Pertama, mulailah untuk mengenali diri sendiri.
Apa yang kamu butuhkan dan mau dalam hubungan pertemanan? Setiap individu memiliki hak untuk menentukan batasan yang nyaman, dan itu sangat penting. Kedua, pastikan bahwa lingkungan di sekitarmu mendukung keputusan tersebut. Ketiga, ajak teman ngobrol secara terbuka tentang ekspektasi masing-masing. Ini bisa sedikit menakutkan, tapi apa yang lebih berharga dari kejujuran di dalam sebuah hubungan? Semakin kita membangun pondasi yang sehat, semakin kita bisa bekerja sama tanpa merasa tertekan. Hubungan yang sehat itu tidak dibangun dengan satu sisi, tapi dengan saling mendukung dan memahami batasan masing-masing. Pasti ada saat ketika kamu merasa capek, dan saat itulah kamu tahu kapan harus istirahat dari segala tekanan sosial. Chapter 5, Menguasai seni bilang, tidak, tanpa ragu. Bilangan, tidak, harus jadi senjata ampuh. Begitu kamu bisa berkata, tidak, dengan percaya diri, kamu bakal merasakan kebebasan yang luar biasa. Jangan takut untuk memulai dengan kalimat sederhana seperti, maaf, aku gak bisa. Ini bukan hal yang menyakitkan, lihat saja dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kamu menolak permintaan yang tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu justru memberi kesempatan untuk dirimu menjalani hidup yang lebih sesuai dengan kemauanmu. Selain itu, ingatlah bahwa orang di sekitarmu juga pasti akan menghargai keputusanmu. Kamu akan menemukan bahwa banyak dari mereka juga menginginkan kebebasan yang sama. Dalam chapter ini, kita bakal menuntaskan bagaimana cara membangun kebiasaan baru dalam berkomunikasi tanpa merasa bersalah. Yuk, mulai praktikkan dan lihat perubahan dalam hidupmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh dan ikuti jalan membuat diri kita lebih baik. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.